Ini sudah next. Kinerja neraca perdagangan hingga saat ini masih konsisten surplus dalam 5 tahun terakhir. Akumulasi neraca perdagangan sejak Januari hingga Agustus 2025 mencapai 29 miliar dolar, tumbuh signifikan sebesar 52,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jadi ini menggambarkan global ekonominya nggak seburuk yang dibayangkan orang dan mesin-mesin ekspor kita siap untuk mengisi kebutuhan ekonomi global. Jadi pertumbuhannya amat signifikan 52,6%. Kinerja neraca perdagangan ditopang ekspor yang secara kumulatif dari Januari hingga Agustus 2025 mencapai 185,3 miliar dolar, tumbuh 7,8% dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, impor tercatat 156,3 miliar dolar, tumbuh lebih rendah dari pertumbuhan ekspor di 2,3%. Ini mencerminkan ekonomi domestik yang aktif baik dari sisi konsumsi maupun produksi, termasuk aktivitas impor yang mendukung produksi barang-barang untuk tujuan ekspor. Kinerja tersebut turut ditopang tarif resiprokal untuk Indonesia sebesar 19%, ini lebih kecil dari banyak negara. Di samping tentunya upaya pemerintah untuk terus membuka kerjasama untuk pasar ekspor baru, termasuk dengan menjalin kerjasama internasional seperti penyelesaian perjanjian EU-SEPA dan bergabung dalam BRICS. Dari sisi komoditas, ekspor terutama ditopang produk industri pengolahan, antara lain CPO dan turunannya, serta besi baja yang tumbuh kuat. Di tengah gejolak global, kinerja instrumen keuangan terus membaik dan kepercayaan investor juga terus pulih. Hal ini terefleksi pada tekanan pada rupiah yang mereda dan kinerja SBN dengan yield yang terus turun. Surplus neraca perdagangan menopang kinerja rupiah. Di samping neraca perdagangan yang konsisten surplus, konversi falas ke rupiah oleh ekspor dalam rangka pemenuhan kebijakan pemerintah mengenai devisa hasil ekspor atau DHESDA turut mendukung meredanya tekanan pada nilai tukar rupiah. Aliran masuk modal asing ke pasar SBN yang mencapai 77,02 triliun rupiah per 4 September 2025 menjadi faktor positif tambahan bagi rupiah. Perkembangan ini sekaligus menjadi cerminan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang masih kuat di tengah dinamika ekonomi global dengan tata kelola fiskal yang prudent. Dari sisi pricing, yield SBN tenor 10 tahun berdenominasi rupiah menguat dengan turun ke level 6,37%, sehingga spread dengan US Treasury menyempit ke 221 basis point. Ini turut menurunkan cost of fund untuk domestik. Perkembangan spread SBN rupiah sekaligus mencerminkan currency risk yang semakin pulih. Membaiknya perspektif investor terhadap currency risk juga diikuti appetite terhadap country risk yang terjaga. Dengan perkembangan ini dapat disimpulkan bahwa fundamental pasar keuangan Indonesia tetap terjaga, risiko menurun, dan daya tarik SBN sebagai instrumen investasi semakin kuat.